Sebentar, kayaknya. Bukan, bukan. Bukan hakim bersikap sementara. Jadi kalau dalam suatu persidangan itu kan dia ada tiga macam. Tadi kan saya lupa tiga. Pokoknya yang saya ingat itu ada terdakwa, saksi, tadi juga ada hakimnya. Jadi setiap setiap permasalahan itu pasti ada tiga itu. Dia bukan posisi ya. Dia bisa bisa sebagai posisi dalam suatu persidangan, dia posisinya sebagai hakimnya. Kalau bersifat sementara enggak, maksudnya dia kalau seandainya dalam satu kasus dia pasti ada. Jadi pasti ada untuk yang hakimnya itu pasti ada. Jadi kalau seandainya dia persidangannya dua kali ya berarti hakim itu juga ada terus, berarti bukan sementara. Oke, tapi bayanginnya jangan yang aneh-aneh yang mana ya. Oke, kalau begitu. Tadi sudah sampai ini untuk mogok kerja. Jadi 7 hari sebelum dilakukan mogok kerja berarti harus ada izin ke perusahaan atau ke lembaga tenaga kerja. Kemudian apa sih tugas pemerintah kalau seandainya terjadi mogok kerja? Di sini itu disebutkan kalau selama mogok kerja, instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan dengan cara merundingkan dengan pihak yang berselisih. Jadi seandainya masalahnya mungkin karena kenaikan UMR sehingga pekerja memutuskan untuk mogok kerja, berarti pemerintah harus mencari solusinya. Jadi harus merundingkan antara pihak ke pengusaha dan pihak pekerja untuk bertemu untuk menyelesaikan masalah ini. Eh, Pemerintah juga menjamin seandainya mogok kerja itu dilakukan dengan sah, berarti ada izin untuk melakukan mogok kerja. Pengusaha itu dilarang untuk mengganti pekerja atau buruh yang mogok kerja dengan pekerjaan atau buruh lain dari luar perusahaan. Yang kedua, memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja atau buruh dan pengurus serikat pekerja selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Jadi seandainya terjadi mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja, perusahaan itu nggak boleh kalau dia mengeluarkan maupun dia memberi sanksi seperti kayak mengintimidasi atau melakukan hal-hal seperti itu. eh, Pekerja atau serikat pekerja bisa melaporkan ke pemerintah. Kemudian jika pekerja jika pekerja melakukan mogok kerja, dia tetap berhak mendapatkan upah. Jadi tidak boleh ada pemotongan upah. Kemudian hal-hal yang dianggap menghalang-halangi dalam mogok kerja yaitu menjatuhkan hukuman, mengintimidasi dalam bentuk apapun atau melakukan mutasi yang merugikan. Sedangkan untuk penutupan perusahaan atau lockout itu merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh sebagai atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan. Jadi gini, seandainya terjadi permasalahan antara pihak pekerja dan pengusaha. Kemudian pemerintah melakukan mediasi antara pekerja dan pengusaha itu sebagai contoh yang paling gampang yaitu masalah UMR ya. Seandainya pekerja meminta pengusaha untuk menaikkan UMR-nya.
Tapi kemudian pemerintah melakukan mediasi dengan pihak pengusaha, mungkin nggak dilakukan kenaikan UMR. Tapi jika seandainya pengusaha menolak, itu pengusaha mempunyai hak untuk untuk melakukan penutupan perusahaan atau lockout. Jika memang dia merasa keuangan perusahaan tersebut tidak bisa untuk menaikkan upah minimum dari pekerja itu sendiri. Kemudian pada pasal 146 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu di sana disebutkan bahwa penutupan perusahaan tidak dibenarkan dilakukan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja dan serikat pekerja. Di sini eh, pihak pengusaha itu dia boleh melakukan penutupan perusahaan karena itu hak mereka untuk melakukan itu, tapi kalau alasannya untuk membalas dari tindakan yang dilakukan oleh pekerja, jadi untuk seperti mem-PHK sepihak seperti itu nggak boleh. Jadi ada aturan-aturannya di mana pengusaha itu boleh melakukan penutupan perusahaan. Kemudian ada beberapa perusahaan yang tidak atau dilarang dilakukan penutupan, yaitu diantaranya yang melayani kepentingan umum seperti rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendalian komunikasi, pusat penyediaan tenaga listrik, dan pengolahan minyak, gas bumi, dan kereta api. Kemudian dalam penutupan perusahaan, pengusaha wajib memberikan secara tertulis kurang-kurangnya 7 hari sebelum penutupan perusahaan. Jadi di sini disebutkan sama. Kalau seandainya tadi perusahaan, kalau tadi disebutkan kalau pekerja boleh melakukan proses mogok kerja dengan cara memberikan surat paling lambat 7 hari sebelum proses mogok kerja. Seandainya perusahaan ingin melakukan penutupan perusahaan juga paling enggak 7 hari sebelum penutupan perusahaan harus diberikan informasi secara tertulis kepada pihak karyawan maupun ke pemerintah. Sedangkan untuk pemberitahuan mengenai rencana pemogokan tidak perlu dilakukan dalam hal pekerja atau serikat pekerja melanggar prosedur mogok kerja, yaitu tanpa memberitahukan kepada pengusaha dan instansi Depnaker. Yang kedua, pekerja atau serikat pekerja melarang ketentuan normatif yang ditentukan dalam PK, PP, PKB, dan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang apabila pengusaha menutup perusahaan karena balas dendam atas tuntutan normatif, pekerjaan batasan tertentu dilanggar harus membayar upah pekerja atau buruh selama penutupan perusahaan dilakukan. Begitu. Untuk bab 6 ini sepertinya sudah selesai. Ada pertanyaan nggak untuk di bab 6 selain di nggak apa-apa Mbak Yanti, silahkan bergabung. Ada yang perlu ditanyakan kah untuk ini? Deadlock itu apa? Apa Mbak? Kebutuhan proses. Deadlock itu tadi kan di kebuntuan proses.
Mungkin bisa jadi gini. Kalau seandainya tidak terjadi kesepakatan antara pihak pengusaha dan pengusaha dan pekerja, jika satu ada masalah, setelah dilakukan beberapa kali mediasi tapi tidak ada jalan keluar, itu boleh dilakukan penutupan perusahaan atau deadlock. Cuma kalau seandainya pengusaha melakukan deadlock itu dengan tujuan ingin balas dendam, seandainya ingin balas dendam ke pekerjanya, itu ya nggak boleh. Bisa dipahami Mbak Ana? Karena nggak semua masalah. Oh, sip sip kalau sudah paham. Saya lanjut langsung ke modul 7 ya. Sebentar, Mbak Yanti ini Mbak Yanti yang NIM-nya 173000153 ya? Mbak Neneng, oke. Mbak Yanti sudah ngirim tugasnya yang kedua, yang pertama belum? Oke. Oke, saya lanjut untuk modul ke-7. Kalau tadi kita sudah membahas masalah untuk yang bab 6 tadi kan kita membahas masalah hubungan industrial. Sekarang di bab 7 ini kita akan membahas masalah Mbak Elpa udah, yang belum tugasnya itu Mbak Yanti untuk tugas pertama. Kemudian Mbak Janti karena dia kan nggak bisa ikut kelompok itu kan, kelompok apa? Bikin makalah, jadi saya kasih tugas. Beliaunya juga belum kirim, tinggal Mbak Janti mestinya yang belum. Mbak Janti sama Mbak Yanti yang belum tugasnya. Sekarang kita akan membahas masalah prosedur pemutusan hubungan kerja yang disebut dengan PHK itu, yaitu sudah Mbak Neva juga sudah semua kok, tinggal Mbak Yanti yang belum. PHK itu yaitu proses pengakhiran hubungan kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja. Sedangkan untuk PHK sendiri itu ada 5 kategori, yaitu yang merugikan pekerja, merugikan pengusaha, menguntungkan pekerja, dan menguntungkan pengusaha. Di sini yang kelima itu menguntungkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Untuk prosedur pemutusan hubungan kerja, yang pertama, pengusaha melakukan perundingan dengan pihak serikat pekerja untuk menghasilkan keputusan terbaik. Jika perundingan gagal, maka pengusaha mengajukan permohonan penetapan pada lembaga penyelesaian perselesaian hubungan kerja. Jika baru bisa dilakukan PHK baru bisa dilakukan jika sudah mendapat penempatan keputusan. Untuk permohonan penetapan, yaitu diterimanya jika sudah diterima jika sudah dirundingkan antara pengusaha dan pekerja di depan lembaga perselisihan industri. Jika itu gagal, maka lembaga perselisihan industri melakukan penetapan, yang mana selama putusan belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja tetap harus melaksanakan kewajibannya. Jadi di sini seandainya proses ini belum ada keputusan, berarti pekerja harus membayar